Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Ujung Jaya yang masih setia dan masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas 9 virtual pada pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah untuk pertemuan yang keempat pada hari ini. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala serta dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran belajar dari rumah ini sampai dengan tuntas, sampai dengan selesai, dan kita bisa mengikutinya dengan baik dan dengan penuh semangat dan penuh keyakinan bahwa kita bisa melaksanakan semua pembelajaran ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada minggu kemarin. Selamat menyimak dan selamat memperhatikan. Selamat bergabung kembali dengan kelas 9 virtual dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 Ujung Jaya dalam program belajar dari rumah. Untuk pertemuan yang keempat ini, kita akan mempelajari tentang materi bentuk akar. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian persiapkan segala hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran ini. Kita membahas tentang pengertian bentuk akar. Ayo kita mengingat kembali materi sebelumnya yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Sudah kita bahas bahwa ketika ada 3 pangkat 2, itu sama saja dengan 3 dikali 3. Bilangan pokoknya adalah 3 dan bilangan eksponennya atau pangkatnya adalah 2. Hasil 3 pangkat 2 ini sama dengan 9. Nah, 3 pangkat 2 sama dengan 9 ini dibaca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya, kalau ada suatu bentuk seperti ini dibaca akar pangkat 2 dari 9. Atau akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Akar pangkat 2, ini akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Atau akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Nah, perhatikan. Akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Ini merupakan kebalikan dari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi kenapa akar pangkat 2 dari 9 atau selanjutnya disebut dengan akar 9? Selanjutnya disebut dengan akar 9 sama dengan 3. Kebalikan dari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kenapa akar 9 itu sama dengan 3? Karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, coba perhatikan ya. Hubungannya. 9 di sini akar, di sebelah sini adalah hasil. Angka 3 di sini hasil, di sini adalah bilangan pokok yang dipangkatkan. Sementara angka 2 di sini adalah bilangan eksponennya atau bilangan pangkatnya dari bilangan pokok 3. Nah, dengan demikian, bahwa bisa kita katakan atau bisa kita simpulkan bahwa akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari suatu bilangan merupakan operasi kebalikan dari kuadrat atau pangkat 2 dari suatu bilangan. Ya. Akar pangkat 2, akar pangkat 2 dari suatu bilangan dalam hal ini adalah 9. Ini merupakan kebalikan daripada 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Pun demikian,
kalau misalkan pangkatnya pangkat 3. Ya. Jadi kalau misalkan akar pangkat 3 dari 8 itu kebalikan daripada 2 pangkat 3. Kenapa? Akar pangkat 3 dari 8 hasilnya sama dengan 2. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi bahwa bentuk akar itu merupakan kebalikan daripada bentuk pangkat. Bentuk akar kuadrat merupakan kebalikan dari kuadrat atau pangkat 2. Akar pangkat 3 kebalikan daripada pangkat 3. Baik. Nah, ada digeneralisasi atau diumumkan. Jika A pangkat N sama dengan B, A ini adalah bilangan pokok, N-nya adalah bilangan eksponen atau bilangan pangkat, hasilnya adalah B. Ini adalah bentuk umum daripada bilangan berpangkat. Jadi jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkat N dari B sama dengan A. Sekali lagi, jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkat N daripada B sama dengan A. Kembali ke contoh sini. Ya. Akar pangkat, jika 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, maka akar pangkat 2 dari 9 itu sama dengan 3. Lihat ya. Kedudukannya atau posisi-posisinya dari kedua bentuk ini. Bentuk berpangkat dan bentuk akar. Nah, sebagai contoh, misalkan. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64, maka akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4. Sekali lagi, karena 4 pangkat 3 itu sama dengan 64, maka akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Itu pengertian daripada bentuk akar. Selanjutnya, sama halnya dengan bilangan berpangkat, pada bentuk akar pun terdapat sifat-sifat yang berlaku pada bilangan bentuk akar. Apa saja sifat-sifatnya? Nah, baik, mari kita pelajari. Sifat yang pertama, jika atau akar pangkat N, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Ya, dibaca. Akar pangkat N dari A pangkat M. Ini dibacanya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Hasilnya adalah atau sama dengan A pangkat M per N. Ini bentuk akarnya, ini bentuk pangkatnya. Jadi, hubungan atau persamaan antara bentuk akar dan bentuk pangkat itu seperti ini. Contohnya, misalkan ya. Akar dari A itu sama dengan A pangkat 1/2. Dari mana 1/2 ini? Nah, ya. Perhatikan. Tadi sudah dijelaskan kalau ada akar seperti ini tanpa ada angka di sini, berarti ini adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Berarti angka di sininya itu adalah N-nya itu adalah angka 2. Sementara A di sini M-nya itu adalah pangkat 1. Jadi N-nya angka 2, M-nya pangkat 1. Jadi kalau dibaca bentuk seperti ini adalah akar pangkat 2 dari A pangkat 1.
Kalau kita rubah menjadi bentuk perpangkatan, akar pangkat 2 dari A pangkat 1 ini sama dengan A pangkat 1/2. A pangkat 1/2. A pangkat M per N. M-nya adalah 1, N-nya adalah 2. Contoh berikutnya yang kedua. Akar pangkat 3 dari A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2/3. Ayo kita samakan ke bentuk umum yang ini. Ya. Berarti N-nya adalah 3. M-nya adalah 2. Ya. Maka kalau kita ubah menjadi bentuk perpangkatan sama dengan A pangkat 2/3. A pangkat M per N, karena M-nya 2 dan N-nya 3, maka A pangkat 2/3. Contoh selanjutnya. Akar pangkat 2 gitu ya. Akar kuadrat dari 14. Kalau tidak ada angkanya di sini berarti ini otomatis adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Maka cukup kita menyebutkannya akar 14. Kalau kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, maka sama dengan 14 pangkat 1/2. Ya. Selanjutnya, contoh yang keempat. Akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8. Akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8. Ingat, yang di dalam akar ini yang pangkat 8-nya itu adalah B. Yang pangkat 8-nya adalah B. Gitu ya. Nah, bagaimana kita menyederhanakannya? Ya, mengubah menjadi bentuk perpangkatan seperti ini. Coba perhatikan. Yang 8 ini kita jadikan atau kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Nah, 8 ini kan sama dengan atau bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Ingat, 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga bentuknya kita rubah. Jadi, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 B pangkat 8. Nah, maka sama dengan kita jadikan satu persatu setiap angka yang di dalam akar ini menjadi bilangan berpangkat. Yang 2 pangkat 3 ini menjadi 2 pangkat 3/4. 3-nya sebagai M, 4-nya sebagai N. Kemudian yang B-nya menjadi B pangkat 8-nya menjadi B pangkat 8/4. Bisa kita sederhanakan lagi selanjutnya. Sama dengan 2 pangkat 3/4. Nah, B pangkat 8/4 ini 8 bisa dibagi 4. Berapa hasilnya? Yaitu 2. Sehingga hasil akhir daripada akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 3/4 B pangkat 2. Begitu ya anak-anak? Baik, selanjutnya. Sifat bentuk akar yang kedua. Nah, kalau akar AB ini bisa kita uraikan menjadi akar A dikali akar B. Jadi akar AB itu sama dengan akar A dikali akar B. Atau sebaliknya, akar A dikali akar B bisa kita gabung menjadi sama dengan akar A kali B atau akar AB. Sekali lagi, akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh yang pertama.
akar 63. Akar 63 ini bisa kita uraikan menjadi bentuk seperti ini. Nah, di mana 63 ini, angka 63 bisa kita uraikan menjadi perkalian 9 kali 7. Sehingga akar 63 ini sama dengan akar 9 dikali akar 7. Ya. Kenapa diambil akar 9? Karena akar 9 ini adalah bilangan yang hasilnya adalah bisa ditentukan secara langsung. Ya, akar 9 ini. Maka sama dengan ini ya, akar 9 itu adalah 3, akar 7 ya tetap akar 7 karena tidak bisa dicari hasilnya. Ya. Jadi hasilnya itu adalah bilangan irasional. Sehingga akar 63 ini bisa kita ubah, kita sederhanakan menjadi 3 akar 7 menggunakan sifat perkalian bilangan akar seperti ini. Ya. Baik, contoh yang kedua. Nah, ini kebalikannya. Akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Contohnya, akar 3 dikali akar 12. Ini sama dengan akar 3 kali 12. Ya. Sama dengan akar 36. Berapa akar 36? Bisa dicari hasilnya, yaitu bilangan rasional, yaitu akar 36 itu adalah sama dengan 6. Contoh berikutnya, yang ketiga. 2 akar 3 dikali akar 15. 2 akar 3 dikali akar 15. Bagaimana cara menyederhanakannya atau menyelesaikannya? Nah, angka 2 yang ada di akar 3 ini kita pisahkan. Akar 3 dikali akar 15 kita satukan. Sehingga menjadi 2 akar 3 kali 15. Selanjutnya, 3 kali 15 itu kan sama dengan 45. Sehingga akar 3 kali 15 itu akar 45. Jadi sama dengan 2 akar 45. Nah, akar 45 ini bisa kita uraikan lagi menjadi salah satu bilangan akar yang bisa dihasilkan nilainya seperti ini. Ya. Seperti akar 9, seperti akar 36. Bagaimana caranya? Nah, akar 45 ini kita uraikan menjadi perkalian bentuk akar 9 dikali akar 5. Ya, sekali lagi. Akar 45 ini bisa kita uraikan menjadi bentuk akar 9 kali akar 5. Sehingga 2 akar 45 sama dengan 2 dikali akar 9 kali akar 5. Hasilnya, 2 kali akar 9 itu kan hasilnya adalah 3. Sekali lagi, akar 9 itu adalah 3. Sehingga 2 dikali 3 dikali akar 5. Akar 5 tidak bisa. Ya, dicari dengan langsung. Karena itu hasilnya adalah bilangan irasional. Sehingga hasil akhir adalah 2 dikali 3 sama dengan 6 dikali akar 5. Jadi bentuk sederhana dari 2 akar 3 dikali akar 15 sama dengan 6 akar 5. Nah, cara menghasilkan ini atau cara mengerjakan ini menggunakan sifat perkalian bilangan akar atau bentuk akar, yaitu yang ini. Akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Berikutnya, sifat bentuk akar yang selanjutnya, yang ketiga. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Akar A dibagi B
sama dengan akar A dibagi akar B. Atau bisa dibalik. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B. Sebagai contoh. Nah, ya. Misalkan akar 240 dibagi akar 5. Dari yang terpisah menjadi yang bersatu nantinya, ya. Akar 240 dibagi akar 5 sama dengan, ya, akar 240 dibagi 5. Akar 240 dibagi 5 sama dengan 240 dibagi 5 itu hasilnya adalah 48. Jadi sama dengan akar 48. Nah, akar 48 ini kita uraikan kembali. Ya. Kita uraikan kembali mencari bilangan yang bisa diakarkan, yang ada hasilnya. Karena akar 48 ini tidak bisa kita cari hasilnya, ya. Bilangan rasionalnya tidak bisa kita cari hasilnya secara rasional, maka bilangan akar 48 ini kita uraikan menjadi akar 16 dikali 3. Akar 16 kali 3. Akar 16 berapa? 4 dikali akar 3. Gitu ya. Jadi bisa dilanjutkan lagi ke sini. Akar 16 dikali akar 3. Karena akar 16 adalah 4, maka hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi akar 240 dibagi akar 5 hasilnya adalah 4 akar 3. Sifat bentuk akar yang keempat. Nah ini ya. Penjumlahan bentuk akar. M akar A ditambah N akar A sama dengan M ditambah N akar A. Sekali lagi. M akar A ditambah N akar A sama dengan M ditambah N akar A. Ini bisa berlaku, ya, jika bilangan akarnya adalah sama. Ya, bilangan akarnya adalah sama. Sebagai contoh, ya. Misalkan akar 10 akar 5 ditambah akar 5. Akarnya sama, ya. Maka hasilnya adalah 10 ditambah 1. Dari mana satu ini di sini, ya? Kalau tidak ada angka berarti dipastikan itu adalah angka 1. Jadi 10 ditambah 1 kali akar 5. Atau 10 ditambah 1 akar 5. Sama dengan 11 akar 5. Sifat bilangan atau bentuk akar yang kelima. Nah, pengurangannya, ya. Kalau yang keempat tadi adalah penjumlahan, sekarang yang kelima adalah pengurangan. M akar A dikurangi N akar A sama dengan M dikurangi N akar A. Bagaimana contoh mengerjakannya? Lihat, ya. Contohnya 6 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Ini sama dengan, nah, angka yang di luar akarnya kita gabungkan. 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2. Akar 2. Ya. 6 dikurangi 2 akar 2. Nah, sama dengan 6 dikurangi 2 hasilnya 4 akar 2. Jadi 6 akar 2 dikurangi 2 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Jadi ingat, bilangan akar yang bisa dijumlahkan atau ditambahkan dan bisa dikurangkan itu adalah bilangan bentuk akar, bilangan yang akarnya sama.
bentuk akarnya sama, gitu ya. Seperti ini. Bagaimana sekarang kalau misalkan 10 akar 5 ditambah 6 akar 2? Bisa tidak diselesaikan seperti ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena bilangan akarnya tidak sama. Yang satu adalah akar 5, yang satu akar 2. Jadi, sekali lagi, yang bisa bilangan akar atau bentuk akar yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan, ya, ditambahkan dan dikurangkan, itu adalah jika bilangan akarnya sama. Bilangan akarnya sama. Baik, selanjutnya. Sifat bentuk akar yang keenam, akar A dikuadratkan, ini sama dengan akar A dikali akar A, sama dengan A. Sekali lagi, akar A dikuadratkan, hasilnya adalah sama dengan A. Coba kita lihat ya. Contoh. Akar 7 dikuadratkan, ini hasilnya sama dengan akar 7 dikali akar 7. Sama dengan akar 49. Berapa akar 49? Ya 7. Gitu ya. Tuh, lihat ya. Jadi akar 7 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 7. Dari mana 7 ini? Ini dari akar 49. Dari mana akar 49? Diperoleh dari akar 7 dikali akar 7. Begitu ya. Nah, bentuk atau sifat-sifat bentuk akar yang ketujuh. Nih ya. Kalau tadi yang dikuadratkannya adalah satu suku 1, sekarang bagaimana kalau suku 2? Ya, dikuadratkan. Akar A ditambah akar B dikuadratkan. Atau dipangkatkan 2. Bagaimana hasilnya? Sama dengan A ditambah 2 akar A akar B ditambah B. Jadi kalau ada akar A ditambah akar B dikuadratkan, sama dengan A ditambah 2 akar A kali akar B ditambah B. Baik, sebagai contoh. Akar 2 ditambah akar 3 dikuadratkan. Akar 2 ditambah akar 3 dipangkatkan 2. Bagaimana hasilnya? Atau cara mengerjakannya, penyelesaiannya? Sama dengan, nah kita gunakan rumus. Ya. Rumus. A, mana A itu? Ini 2. A-nya kan 2 ini ya. Ini, A-nya kan 2. A-nya ini, A-nya kan 2. Berarti sini simpan 2. Ditambah 2 akar A akar B. Berarti 2 akar A-nya berapa? 2 akar 2 akar B-nya adalah 3. Jadi 2 akar 3, 2 kali akar 2 kali akar 3. Ditambah B. Mana B-nya? Ini. Yaitu 3. Tinggal kita identifikasi saja mana A-nya, mana B-nya. Masukkan ke dalam rumus ini, gitu ya. Selanjutnya, nah kita selesaikan. 2 dan 3 ini sama-sama bilangan yang tidak berakar atau bukan bilangan akar ya. 2 dan 3 ini bukan bilangan akar. Maka bisa kita satukan atau kita jumlahkan. 2 ditambah 3. 2 ditambah 3. Ya. 2 ditambah 3. Jadi ini 2 tambah 3. Ditambah, nih tambah ya. Tambah yang ini. 2 kali akar 2 kali akar 3. Akar 2 dikali akar 3 itu jadi akar 6. Ya. Sekali lagi.
2 ditambah dengan 3, 2 ditambah 3, ditambah ke sini 2 akar 6. Dari mana akar 6? Akar 2 kali akar 3. Selanjutnya, nah, 2 ditambah 3 itu adalah 5. Nah, ditambah 2 akar 6. Jadi bentuk terakhir daripada akar 2 ditambah akar 3 dikuadratkan sama dengan 5 ditambah 2 akar 6. Selanjutnya, sifat-sifat bentuk akar yang ke-8. Nah, ini pengurangannya. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Akar A dikurangi akar B dikuadratkan sama dengan A dikurangi 2 kali akar A kali akar B ditambah B. Jadi yang membedakannya adalah ini. Kalau yang tambah, suku keduanya juga tambah. Kalau yang kurang, suku keduanya juga kurang. Cara mengerjakannya sama dengan contoh yang sifat ke-7. Coba kita lihat. Akar 5 dikurangi akar 6 dikuadratkan. Sama dengan, ya, A-nya adalah 5, B-nya adalah 6. A berarti 5. Kurangi 2 akar A, 2 akar 5. Kali akar B, kali akar 6. Ditambah B, ditambah 6. Selanjutnya, 5 ditambah 6. 5 ditambah 6. 5 tambah 6. Kurangi. Ya, dari sini kurangi. 2, ini. 5 akar 5 kali akar 6. Jadi akar 30. Jadi 5 ditambah 6 kurangi 2 akar 30. Berapa hasil akhirnya? Nah, 5 ditambah 6 itu kan hasilnya 11 dikurangi 2 akar 30. Jadi bentuk terakhir atau bentuk akhir hasil penyelesaian dari akar 5 dikurangi akar 6 dikuadratkan sama dengan 11 dikurangi 2 akar 30. Itulah anak-anakku sekalian, ya. Materi kita hari ini berhubungan dengan bentuk akar, di mana dari pengertian sampai dengan sifat-sifat bentuk akar sudah Bapak sampaikan secara ringkas, ya, tapi mudah-mudahan bisa kalian pahami. Walaupun ringkas, mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami oleh kalian. Dan tentunya Bapak harapkan kalian bisa mempelajarinya lagi, ya, bisa membukanya lagi video pembelajaran ini pada waktu-waktu selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya selesai pembelajaran matematika kita untuk bab yang pertama tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk selanjutnya, setelah ini, ya, setelah selesai video pembelajaran matematika ini, silakan kalian kerjakan ulangan harian 1, ya. Kerjakan ulangan harian 1 yang akan Bapak kirimkan file soalnya, ya, soalnya di grup kelas 9 virtual atau di grup WA kelas 9. Bapak harapkan semuanya mengerjakan, ya. Silakan lihat cara mengerjakannya sesuai dengan materi-materi yang sudah Bapak sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat pada pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah untuk mata pelajaran matematika. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan jangan lupa dikerjakan soal ulangan harian ke-1-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.